Perkenalkan, nama saya Rahel Vanessa Togas dengan NIM 250402010. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar ujian akhir semester dalam mata kuliah studi tematis teologi historis. Dengan tema yang saya ambil yaitu gerakan Injili dalam perspektif teologi historis. Nah, gerakan Injili merupakan salah satu gerakan yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan kekristenan dunia. Gerakan ini dikenal karena penekanannya pada otoritas Alkitab, pentingnya pertobatan pribadi, serta semangat untuk memberitakan Injili kepada semua bangsa. Namun, bagaimana sebenarnya gerakan Injili muncul dalam sejarah gereja? Siapa saja tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perkembangannya? Dan mengapa gerakan ini masih relevan bagi gereja pada masa kini? Nah, melalui presentasi ini, saya akan membahas mulai dari latar belakang historis gerakan Injili, tokoh-tokoh penting yang membentuk gerakan ini, karakteristik teologinya, dan pengaruhnya terhadap perkembangan kekristenan, serta relevansinya bagi kehidupan gereja di era modern. Nah, selamat mengikuti presentasi ini, Tuhan memberkati. Teman-teman, sebelum kita memahami gerakan Injili secara utuh, kita perlu melihat terlebih dahulu latar belakang kemunculan dalam sejarah gereja. Oleh karena itu, pada bagian pendahuluan, ini saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang pembahasan, rumusan masalah, dan tujuan dari kajian yang akan kita pelajari bersama-sama. Kita masuk dalam pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Dalam perjalanan sejarah gereja, berbagai gerakan pembaruan muncul sebagai respon terhadap tantangan zaman. Salah satu gerakan yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kekristenan dunia adalah gerakan Injili atau Evangelical Movement. Nah, gerakan ini berkembang sebagai usaha untuk mengembalikan kehidupan gereja kepada otoritas Alkitab, pentingnya pertobatan pribadi, pemberitaan Injil, dan kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Nah, secara historis, gerakan Injili tidak muncul secara tiba-tiba. Akar-akar gerakan ini dapat ditelusuri dari reformasi Protestan abad ke-16. Kemudian diperkuat melalui Pietisme di Jerman pada abad ke-17 dan kebangunan rohani besar atau Great Awakening pada abad ke-18 di Inggris dan Amerika. Nah, perkembangan tersebut membentuk identitas Injili yang kemudian memengaruhi pelayanan misi, pendidikan teologi, penginjilan, dan pertumbuhan gereja di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Nah, karena pengaruhnya yang sangat luas, gerakan Injili menjadi salah satu tema penting dalam kajian teologi historis. Nah, melalui studi ini dapat dipahami bagaimana perkembangan pemikiran Injili terjadi, siapa tokoh-tokohnya, serta bagaimana relevansinya bagi gereja masa kini. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana latar belakang munculnya gerakan Injili dalam sejarah gereja? Yang kedua, siapa saja tokoh-tokoh penting dalam perkembangan gerakan Injili? Yang ketiga, apa karakteristik utama teologi Injili? Yang keempat, bagaimana pengaruh gerakan Injili terhadap perkembangan kekristenan? Dan yang terakhir, apa relevansi gerakan Injili bagi gereja masa kini? Itu tujuan pembahasan yang saya ambil di sini ada juga 5. Yang pertama, menjelaskan sejarah munculnya gerakan Injili, dan yang kedua, menguraikan perkembangan pemikiran teologis gerakan Injili. Yang ketiga, menjelaskan kontribusi tokoh-tokoh Injili dalam sejarah gereja. Yang keempat, menganalisis pengaruh gerakan Injili terhadap kekristenan modern. Dan yang kelima,
menunjukkan relevansi gerakan Injili dalam konteks gereja masa kini. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, latar belakang historis gerakan Injili. Nah, gerakan Injili memiliki akar yang kuat dalam reformasi Protestan abad ke-16. Para reformator seperti Martin Luther dan John Calvin menekankan prinsip sola scriptura, yaitu bahwa Alkitab merupakan otoritas tertinggi bagi iman dan praktik gereja. Namun, seiring berjalannya waktu, sebagian gereja Protestan mengalami kecenderungan formalisme dan kekeringan spiritual. Sebagai respon terhadap keadaan tersebut, muncullah gerakan Pietisme di Jerman. Melalui pelayanan Philip Jacob dan August Hermann, Pietisme menekankan kehidupan rohani yang nyata, pertobatan pribadi, dan pembacaan Alkitab secara aktif. Nah, perkembangan berikutnya terjadi Great Awakening pada abad ke-18. Kebangunan rohani ini dipelopori oleh Jonathan Edwards di Amerika dan John Wesley, serta George Whitefield di Inggris. Mereka menekankan pentingnya pengalaman lahir baru dan hubungan pribadi dengan Kristus. Dari perkembangan inilah identitas gerakan Injili mulai terbentuk secara lebih jelas sebagai gerakan yang menekankan otoritas Alkitab, keselamatan oleh anugerah melalui iman kepada Kristus, serta bertanggung jawab untuk memberikan Injil kepada dunia. Nah, yang kedua, tokoh-tokoh penting gerakan Injili. Yang pertama, John Wesley. Dalam tahun 1703 sampai 1791. Nah, John Wesley dikenal sebagai pelopor kebangunan rohani di Inggris dan pendiri gerakan Metodis. Ia menekankan kekudusan hidup, disiplin rohani, dan pengalaman keselamatan pribadi. Dan berikutnya ada George Whitefield dalam tahun 1714 sampai 1770. Whitefield adalah pengkhotbah besar yang menjangkau ribuan orang melalui pelayanan penginjilan terbuka. Ia menjadi salah satu tokoh utama Great Awakening. Dan berikutnya ada Jonathan Edwards dalam tahun 1703 sampai dengan 1758. Nah, Edwards merupakan teolog dan pengkhotbah Amerika yang memberikan dasar teologis kebangunan rohani. Ia menegaskan bahwa kebangunan sejati harus menghasilkan perubahan hidup yang nyata. Dan berikutnya ada Charles Haddon dalam tahun 1834 sampai dengan 1892. Nah, dia dikenal sebagai pangeran para pengkhotbah karena pelayanannya menegaskan pentingnya pemberitaan Alkitab yang kuat dan berpusat pada Kristus. Berikutnya Billy Graham dari tahun 1918 sampai dengan 2018. Nah, Billy Graham menjadi simbol gerakan Injili dalam abad ke-20 melalui pelayanan penginjilan global yang menjangkau jutaan orang di berbagai negara. Kita masuk dalam pembahasan yang ketiga, yaitu karakteristik teologi Injili. Nah, menurut David, terdapat 4 ciri utama gerakan Injili yang dikenal sebagai Babington Quadrilateral. Yang pertama, Biblisme, yaitu Alkitab dipandang sebagai firman Allah yang memiliki otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya. Dan yang kedua, Crucicentrism, atau penekanan pada karya penumbusan Kristus di kayu salib sebagai pusat keselamatan manusia. Dan yang ketiga, Conversionism, yaitu pentingnya pertobatan dan kelahiran baru sebagai pengalaman pribadi setiap orang percaya. Dan yang keempat, Aktivisme,
atau dorongan untuk memberikan Injil dan melayani masyarakat sebagai wujud iman Kristen. Nah, keempat karakteristik ini menjadi identitas utama yang membedakan gerakan Injili dari berbagai tradisi teologis lainnya. Kita masuk dalam pembahasan yang keempat, yaitu pengaruh gerakan Injili terhadap kekristenan. Nah, gerakan Injili memberikan pengaruh yang sangat besar dalam sejarah gereja. Yang pertama, gerakan ini mendorong perkembangan pelayanan misi dunia. Banyak lembaga misi lahir dari semangat Injili untuk mengabarkan Injil hingga ke ujung bumi. Yang kedua, gerakan Injili berkontribusi dalam pendidikan teologi melalui pendirian sekolah-sekolah Alkitab, seminari, dan perguruan tinggi Kristen. Dan yang ketiga, gerakan ini mendorong lahirnya berbagai pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, bantuan kemanusiaan, dan pelayanan masyarakat. Dan yang keempat, gerakan Injili berperan dalam pertumbuhan gereja di Asia, Afrika, Amerika Latin, dan juga di Indonesia. Nah, dalam kajian Mawikere mengenai kontekstualisasi penginjilan, dijelaskan bahwa kalangan Injili memandang penginjilan sebagai tugas penting gereja yang harus dilakukan dengan memperhatikan konteks budaya penerima Injil tanpa mengurangi kebenaran pesan Injil. Pendekatan ini membantu pelayanan misi menjadi lebih efektif di berbagai budaya. Dan pembahasan yang kelima adalah analisis kritis. Nah, gerakan Injili memiliki banyak kontribusi positif bagi gereja, khususnya dalam mempertahankan otoritas Alkitab dan semangat penginjilan. Namun demikian, beberapa kritik juga muncul. Sebagian kalangan menilai bahwa beberapa kelompok Injili terlalu menekankan keselamatan pribadi sehingga kurang memperhatikan persoalan sosial. Di sisi lain, terdapat pula tantangan ketika sebagai gereja lebih fokus pada pertumbuhan jumlah anggota dibandingkan pembinaan iman yang mendalam. Walau demikian, secara umum, gerakan Injili tetap memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga keseimbangan antara kesetiaan terhadap Alkitab dan tanggung jawab misi gereja dan dunia. Masuk dalam relevansi kontemporer. Pada masa kini, gereja menghadapi berbagai tantangan seperti sekularisme, relativisme, perkembangan teknologi digital, dan perubahan budaya yang cepat. Nah, dalam konteks tersebut, gerakan Injili tetap berbagai tantangan seperti sekularisme, relativisme, perkembangan teknologi digital, dan perubahan budaya yang cepat. Nah, dalam konteks tersebut, gerakan Injili tetap relevan karena mengingatkan gereja akan pentingnya yang pertama, kesetiaan kepada otoritas Alkitab. Yang kedua, pemberitaan Injil yang berpusat pada Kristus. Dan yang ketiga, pertobatan dan pembentukan murid. Dan yang keempat, pelayanan misi yang kontekstual. Dan yang kelima, keterlibatan gereja dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, gereja masa kini tidak hanya dipanggil untuk mempertahankan ajaran yang benar, tetapi juga menghadirkan kasih Kristus secara nyata dalam kehidupan sosial, budaya, dan digital. Untuk kesimpulan, gerakan Injili merupakan salah satu gerakan penting dalam sejarah kekristenan yang berkembang melalui reformasi Protestan, Pietisme, dan kebangunan rohani besar. Gerakan ini menekankan otoritas Alkitab, keselamatan melalui Kristus, pertobatan pribadi, dan tanggung jawab penginjilan.
Nah, tokoh-tokoh seperti John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, dan Billy Graham memberikan kontribusi besar dalam perkembangan gerakan Injili. Pengaruh gerakan ini terlihat dalam pelayanan misi, pendidikan teologi, pertumbuhan gereja, dan pelayanan sosial di berbagai negara. Dalam konteks masa kini, gerakan Injili tetap relevan sebagai pengingat bahwa gereja harus tetap setia kepada Injil, aktif dalam misi, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan dasar-dasar iman Kristen yang alkitabiah.